Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada. Ibtu Rudiana dilaporkan ke Polresta Cirebon terkait dugaan rekayasa kasus Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 lalu. Pihak yang melaporkan Ibtu Rudiana ke polisi terkait dugaan rekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah tim pengacara Saka Tatal Farhad Abbas. Ibtu Rudiana disebut menjadi salah satu pihak yang melakukan rekayasa terhadap kasus kematian Vina dan Eki serta memaksa saksi mengatakan kesaksian palsu. Reza berpendapat hanya dengan dilaporkan ke polisi, ayah Eki akan bisa berbicara di depan publik mengenai kasus yang tengah menimpanya. Reza menegaskan Ibtu Rudiana bisa dijerat dengan pasal 220 KUHP yang berisi tentang laporan palsu dan ancaman pidana yang mungkin menjerat pelaku dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengungkapkan Propam Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan pada ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Cuman membuat laporannya cuma pasal 338. Berarti sekarang yang ngelaporin siapa? Rudiana. Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam, yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Jadi laporannya diterima atau lagi diproses ya, karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Okay. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih, Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Gitu. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 8, 9, dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami nggak berpikir dulu 11 jadi 9, kalau perlu sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu rekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban. Nah, kita maunya bukan hilang 2, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan, dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.